3 penyesalan terbesar manusia setelah mati ketika berada di alam kubur. Ketika kita mati, saat itu ruh keluar dari mulut dan hidung, mata adalah indera terakhir yang melihat roh. Sebab itu orang yang mati matanya terbuka lebar. Semua manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasuki fase selanjutnya, yakni alam kubur. Orang yang bersama kita di dunia akan segera melupakan kita, sedang kita akan mengingat perbuatan apa yang telah kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu orang yang mati berkata seperti dalam surat Al-Munafikun ayat 10, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Maksud bersedekah di ayat tersebut adalah segala perbuatan baik. Sedang manusia akan menyesal selamanya sebab tidak memanfaatkan waktu hidup di dunia. Hidup di dunia bukan bertujuan untuk mati tetapi persiapan menjalani kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia dan jin melainkan untuk beribadah padanya. Orang yang telah mati akan meminta pada Allah untuk dihidupkan kembali lantaran ingin meningkatkan amal baiknya. 1. Mati karena tidak bersedekah. Artian bersedekah dalam perkataan Rasulullah kepada sahabatnya merupakan perbuatan baik. Bukan soal sedekah dalam bentuk materi saja, perbuatan baik bisa dilakukan kepada sesama manusia dan makhluk hidup di dunia. Contoh berbuat baik diantaranya menyayangi binatang, membantu saudara ketika sulit, berkata baik kepada orang tua, dan menepati janji. Jangan sampai penyesalan di akhir hidup terjadi lantaran melalaikan tugas hidup sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lupa bahwa hidup di dunia akan ada akhirnya. 2. Tidak menegakkan sholat ketika sehat atau sakit. Manusia tidak dapat meminta kematian untuk datang lebih awal atau nanti saja. Ketika manusia menghadapi kematian ternyata masa muda disia-siakan, manusia tentu merugi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi naungan kepada 7 golongan, salah satunya adalah anak muda yang tumbuh karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan ada 7 macam orang yang akan dapat diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tiada naungan melainkan naungannya di hari kiamat. Mereka adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menyembunyikan sedekahnya, orang yang ingat pada Allah dalam keadaan sepi lalu melelehkan air matanya, dan lelaki atau perempuan yang takut kepada Allah. 3. Tidak pernah berdakwah. Dakwah adalah ajakan atau seruan kebaikan kepada manusia yang lain. Dakwah tidak selalu harus berdiri di podium, dilihat oleh jutaan umat manusia, atau ceramah di masjid-masjid. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Hal itu dapat dimulai dari seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, sahabat di sekolahnya, teman kerja di kantor, bahkan anak kepada orang tua jika sekiranya orang tua melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.